trading bisa lebih puas dan nyaman dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, teman-teman. Oke, di sini kita mulai dulu untuk yang pertama ya, karena ini sudah jam 12.47 ya. Saya baru sempat untuk lihat chart ya. Jadi kita mau pantau dulu untuk OI data gitu, teman-teman. Nah, kebetulan ini OI data udah update ya. Ini yang tanggal 4 Juni ya, atau yang hari Selasa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih untuk OI data ini sendiri ya, dari harganya memang masih overall bermain kurang lebih di range harga 2335 ya. 2335 sampai kurang lebih 2380 ya di sini kita, teman-teman. Dengan area yang paling banyak ya itu ada di 2380 sama 2370, teman-teman. Nah, kemudian kita perlu pantau dulu nih. Untuk hari ini opening harga gold itu ada di level harga 2327 ya. Jadi 2327 ini itu ada pada level ini ya, 2327, berarti kita ambil di 2330 aja. Nah, di atas 2330 ya, ini masih jadi bullish sentiment untuk si gold itu sendiri ya, dengan target di pertama itu di 2350 ya, 2350, kemudian 2345 juga termasuk nih ya, 2345, 2350, kemudian 2355 ya, ini multiple resisten sampai kurang lebih di 2370 sama 2380-an, teman-teman. Itu dengan area resisten yang menurut saya masih reasonable itu ada di level 2360 gitu. Kan 2360 ini kalau kita lihat ya, memang area resisten yang cukup kuat juga ya. Dan kalau kita lihat juga di intraday-nya ya, 2360 ini masih jadi apa ya, bisa dikatakan resisten dari si daily ini sendiri, teman-teman. Dan kemudian 2350 juga jadi area resisten yang cukup kuat ya. Sini ya, daily resisten juga di 2350 sampai 2355 gitu. Berarti 2350 itu di sini ya, yang 101 sampai 143 gitu. Dengan kenaikan tertinggi itu dia bisa menarikkan sampai 2380, 2375. Nah, di bawah 2330 ya, di bawah sini kita targeting ke 2315 ya. 2315, 2310, semuanya 2310, 2320 juga ada di sini. Nah, jadi kalau untuk multiple support ya, ini di sini nih. 2320 sampai 2310, kemudian ada lagi di bawah itu ada di 2300-an ya, 69 sampai 2290, teman-teman. Ya, jadi untuk lowest point-nya dia ada di 2290. Oke, jadi itu untuk si gold itu sendiri. Nah, kemudian untuk news hari ini ya, setelah kemarin kalau kita lihat nih ya, hasil dari job opening memang kurang bagus, dari 8355 ya ke 8370, ternyata hasilnya itu sekitaran 8059 gitu, teman-teman. Dan ini memang sudah kita bahas juga untuk si gold itu sendiri, atau sorry, di pembahasan yang sebelumnya di weekly. Cuma memang di sini kalau kita lihat DXY mengalami kenaikan gitu. Ya, DXY mengalami kenaikan, dan gold juga kemarin malam sempat turun dengan level area support terendah itu di 2316, 2318 atau di current support daily-nya dia gitu, teman-teman. Kalau kita lihat di daily itu di Fibo 76.4 lagi, yaitu di 2318-an gitu. Kemudian untuk si indeks dolar ini ya, kalau kita lihat dari si indeks dolar ini memang untuk saat ini ya, kalau kita pantau dia tertahan di area support ya, intraday main level-nya dia dengan area support di 104.14 sampai 104.00 gitu, teman-teman. Jadi selama di DXY bertahan di atas ini ya, dia masih ada potensi untuk naik kembali, retest ke area breakout intraday-nya di sini. Itu di 104.34 ya sampai 104.41 gitu, teman-teman. Cuma untuk saat ini pun kalau kita lihat memang dia belum sepenuhnya bisa naik ya, dan memang masih butuh sentimen lagi. Ini adalah area resisten minore dia gitu, yang saat ini dia sedang berada ya. Nah, ini resisten minore dia.
resisten minor itu kurang lebih di level harga 104.23 gitu ya. Ini 104.23 di sini. Jadi selama si 4 hours dia ya bisa bertahan dan closing di atas 104.23 ini ya, maka DXY masih ada potensi untuk lanjut naik ke 104.34 sampai 104.41. Intinya ya, selama DXY ini masih bertahan di atas intraday main level untuk daily candle-nya ya, maka si DXY ini masih ada potensi untuk up kembali ya, retest ke 104.49 tertinggi ya kalau kita ngomongin intraday, atau daily candle-nya ya sampai 104.69 gitu. Kemudian kita lihat lagi nih untuk news hari ini ya. Jadi kalau untuk hari ini, karena ini hari Rabu, jadi ada ADP ya, non-farm employment di sini di jam 19.15 ya. Kemudian ada S&P Global Service PMI ya di sini. Lalu ada ISM non manufacturing di jam 9 malam ya. Ini ada dua nih manufacturingnya, sama ada crude oil inventory ya malam ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang di sini yang pertama itu dari ADP ya. Untuk ADP sendiri dari 192 ke 173 gitu, yang artinya secara keseluruhan juga masih diforecastkan melemah gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat juga di S&P Global US Global Service PMI-nya itu di 51.3 ke 54.8. Nah, ini ada positif untuk si DXY gitu. Ini negatif ya. Ini kalau kita lihat dari forecastnya ya kita teman-teman ya. Kemudian untuk yang jam 9 ini yang non manufacturing PMI-nya ini dari 49.4 ke 51. Nah, ini positif untuk si DXY ya. Tapi let's see ya nanti bagaimana ya hasilnya. Memang kalau kita lihat ya, terkadang itu kayak kemarin malam ya, itu bisa terjadi, yaitu anomali market di mana hasil news DXY ternyata kurang bagus ya, tapi daya beli yang tercipta oleh si DXY atau indeks dolar ini yang berada di area supportnya itu masih cukup kuat gitu teman-teman. Dan tekanan ya dari pihak seller untuk si gold itu juga masih cukup kuat, dan secara struktur pun untuk intraday struktur yaitu masih bagus untuk dia bergerak turun gitu teman-teman. Walaupun kalau kita lihat secara daily-nya masih kuat naik ya gitu. Dan tetap yang perlu kita pantau ya, untuk gold itu ada di sini di 2318.30 yang sebagai support daily pertama dia. Kemudian support daily kedua itu ada di 228 ya, atau di 2300-an. Lalu untuk yang ketiga itu ada di sini ya, di Fibo 100. Fibo 100 itu ada di 2277.75 gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk resisten itu di 2340 sampai 2343 ya. Kemudian ada lagi di 2350 ya sampai 2353. Lalu ada lagi itu di 2360 sampai 2365 gitu teman-teman. Ini untuk resisten yang perlu kita pantau untuk intraday hari ini gitu. Jadi kalau kita lihat memang nggak banyak pergerakan ya, karena gold ini akumulasi ya di sini ya. Dia akumulasi itu mulai di tanggal 31 Mei ya, sampai saat ini pun hari ini dia masih konsolidasi gitu teman-teman. Artinya kalau kita lihat secara intraday ya, di sini dia sideways ya, dengan area support terendahnya itu di sini dan tertinggi resistennya itu di sini gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita pantau nih ya, nah, pergerakannya sideways gitu. Untuk saat ini gold sedang berada di area resisten minor ya. Jadi ini resisten minor. Kalau kita lihat nih 2340, 2343 ya, itu di sini gitu. Posisinya dia saat ini di sini. Nah, ini kalau kita lihat juga dia masih berada di area weekly resisten ya. Jadi weekly resisten itu kurang lebih sampai 63 ini teman-teman. Ya, di atas 2363 baru dia breakout dari weekly resisten dan bisa lanjut ke 2383 kembali gitu teman-teman. Oke, jadi kalau memang hasil news untuk hari ini jelek ya, normalinya gold itu naik kembali gitu teman-teman. Oke, tapi kalau memang hasil newsnya itu masih tergolong cukup bagus ya, nanti untuk report yang kedua sama ketiga itu bagus, maka gold ini bisa mengalami penurunan kembali ya, lebih lanjut, dan menargetkan kembali 2318 atau di bawahnya gitu. Mungkin bisa di 2310 atau 2300 gitu teman-teman.
Kenapa? Karena memang potensi dia untuk nge-break di 2318 ini udah semakin besar gitu. Yang pertama, dia udah retest beberapa kali ya, dan menciptakan stigma kalau kita merasa tuh kayak oh ya area level itu aman gitu. Jadi the next dia movement untuk turun lagi, otomatis pasar itu akan lebih banyak membelinya. Dan itu kita harus hati-hati teman-teman. Oke. Yang kemarin mungkin saya juga dapat buy di 2318, tapi nanti ketika dia turun lagi, kemungkinan besar saya nggak akan masuk buy dulu di 2318 ini, teman-teman. Tapi saya akan tunggu lagi di level yang di bawahnya lagi, misalkan kayak 2310 ya, atau di 2304 sampai 2300-an gitu, teman-teman. Baru saya mau untuk coba lihat lagi ya, dan baru masuk ke dalam pasar gitu, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya di 2318 ini. Soalnya udah beberapa kali nih di retest sama dia ya, dan memang takutnya ya kita semua di trap di sini gitu. Jadi lebih baik nanti saya coba tunggu lagi di sini atau di sini gitu untuk masuk ke buy level. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya masih prefer ya, kalau untuk lihat intraday ke longnya ya, saya masih prefer untuk sell ya sampai dia bisa break di atas 2363 ini gitu. Ya, di atas 2363 ini baru saya prefer untuk cari buy hold jangka panjang gitu, teman-teman. Nah, tapi kan dari kemarin saya fokusnya buy nih gitu kan. Kenapa? Karena saya masih cari untuk intraday gitu, teman-teman. Jadi buy ini nggak untuk di hold jangka panjang, tapi untuk intraday only gitu. Dan itu saya juga cuma nunggu di level yang sudah saya sebutkan atau jelaskan kepada kalian di analisa setiap harinya gitu, atau di daily analisisnya gitu, teman-teman. Jadi saya cuma entry itu cuma ngandelin SNR, SNB, sama candle pattern gitu. Dan juga nanti kombinasi ataupun apa ya, kayak informasi yang lebih detail lagi atau kayak konfirmasi tambahan, itu saya pakai CPR ya, pivot level bantuannya ya, ini cuma opsional. Ini juga volume, ini konfirmasi terakhir ditambah dengan volume profile gitu, teman-teman. Nah, ini di bawah POC, artinya tekanan penjualan dari si gold ini itu masih cukup besar gitu, teman-teman. Oke, dan untuk pivot level hari ini ya, gold itu berada di atas pivot level ya, di level harga kurang lebih 2330 untuk area pivotnya ya. Jadi memang area pivot ini nanti ada potensi kita untuk bisa masuk buy intraday dengan harga di 2340 atau di 2350 kembali gitu, teman-teman. Ya gitu. Oke, jadi kalau untuk hari ini sih memang yang perlu diperhatikan main level ini dulu gitu. Di bawah 2325 ya. Di bawah 2325 baru cari sell point dengan target di 2318, 2320 sampai terendahnya di 2300 gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu dari saya untuk gold hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.